Layani Tuhan dengan hormat. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Roma 1 ayat 9. Ketika engkau mempelajari kehidupan Rasul Paulus, akan sangat jelas bagimu mengapa dia begitu berhasil dalam pelayanan. Paulus mengerti apa artinya melayani Tuhan dengan dan dari roh, dengan hormat yang sejati. Bukankah itu mirip dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 23-24? Dia berkata Allah adalah roh, dan mereka yang menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari orang-orang seperti itu untuk menyembah dia. Inilah kehidupan yang Paulus jalani. Ketika dia berkata, aku melayani Tuhan dengan rohku, dia hanya menyatakan bagaimana dia hidup setiap hari. Sekarang engkau dapat mengerti mengapa dia berkata dalam Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah. Ada andil dari rohnya melalui firman dan persekutuan Roh Kudus yang membuatnya menjadi penyembah sejati. Kita dipanggil untuk hidup seperti ini. Kita harus melayani dan menyembah Tuhan dengan dan dari roh kita dengan penghormatan yang layak diterimanya. Alkitab mengatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Wahyu 4 ayat 10. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan dalam penyembahan. Terkadang penghormatan itu bisa berupa sujud secara jasmani, tetapi sujud secara hati lebih penting. Banyak yang tidak mengerti apa artinya menghormati Tuhan. Beberapa orang Kristen berbicara dalam bahasa roh dengan tidak hormat, lupa bahwa mereka berbicara kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Alkitab mengatakan dia yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dalam roh dia berbicara secara rahasia kepada Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2. Lalu mengapa seorang anak Tuhan berbicara kepada Tuhan dengan begitu tidak sopan? Ketidaksopanan seperti itu di antara beberapa orang Kristen tercermin dalam kehidupan mereka, dalam kata-kata dan tindakan mereka. Selalulah memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan. Itu akan membantumu mempertahankan bukan hanya sikap, tetapi juga rasa hormatmu saat engkau memberikan penyembahan sejati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu ya Tuhan, kebesaran dan kekuatan, dan kemuliaan, dan keagungan, dan kemegahan. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah Tuhan. Engkau ditinggikan sebagai kepala di atas segalanya. Dan aku melayani-Mu dengan rohku dalam Injil, dalam kekudusan dan kebenaran. Dalam nama Yesus. Amin.